Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi di channel YouTube saya. Tentunya masih membahas tentang anxiety dan psikosomatis. Apa kabar teman-teman? Gimana hari ini? Mudah-mudahan ya semakin baik, semakin hari semakin sehat. Setelah nonton video-video yang saya upload, mudah-mudahan ada perkembangan atau perubahan ke arah yang lebih baik ya untuk teman-teman yang masih merasakan banyak sensasi. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu nonton video saya dan juga yang sudah like dan komen dan juga subscribe ya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang baru bertemu dengan video saya ini, salam kenal ya. Dan juga silahkan di tekan tombol like-nya dan juga jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, supaya nanti ada muncul notifikasi ketika saya membuat video-video baru dan juga menambah semangat buat saya ya. Nah, juga untuk yang mau sharing silahkan tulis di kolom komentar, dan juga untuk yang mau chat silahkan juga ada di video-video sebelumnya saya cantumkan nomor telepon saya ya. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya mengenai barang-barang yang selalu dibawa seolah-olah menjadi penenang buat saya ketika saya mau bepergian. Karena pada saat dulu masih merasakan banyak sensasi, kan jangankan mau bepergian misalkan ke tempat kerja ataupun ke tempat saudara atau kemanapun, itu belum berani mau keluar rumah aja takut ya. Mau misalkan coba jalan-jalan di depan rumah itu udah takut gitu ya. Takutnya kenapa? Ya itu takut muncul sensasi ya itu. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa barang yang selalu saya bawa, meskipun pada saat dibawa itu tidak dipakai semua gitu, cuma kalau bawa itu di dalam tas. Nah, misalkan di berangkat sekolah ya, atau saya di tempat kerja saya, kalau ada di tas itu semua lengkap, nah itu hati itu sudah berasa tenang dan sensasi pun tidak bermunculan gitu ya. Makanya sakit ini bisa dikatakan juga sakit yang aneh gitu ya, kalau misalkan belum paham kalau ini berasal dari mental atau pola pikir kita sendiri gitu ya, sakit ini. Jadi dirasakan aneh itu, nah itu saya merasakan sendiri ya. Jadi bawa barang-barang yang seolah-olah tidak penting kalau untuk orang-orang yang biasa, yang tidak terkena gangguan anxiety dan psikosomatis ya. Nah, teman-teman, sebelumnya saya juga mohon maaf kepada teman-teman yang sudah nonton video saya yang kemarin beberapa video. Kenapa misalkan masih nyontek aja kok berani bikin video gitu ya. Saya selalu tulis dulu ya, tidak ujug-ujug, tidak asal bikin gitu ya, karena saya pengen yang bikin video itu benar-benar dibutuhkan oleh teman-teman yang nonton gitu ya. Nah, makanya saya selalu tulis dulu ketika saya ada waktu santai misalkan ya. Nah, kira-kira sekarang mau bikin video atau nanti bikin video judulnya apa ya, temanya apa misalkan. Nah, kalau sudah dapat temanya, nah baru saya sambil berpikir, mengingat-ingat lagi ketika dulu saya punya apa istilahnya kecemasan berlebih, kemudian muncul psikosomatis. Nah, apa saja yang dirasa di tubuh, nah itu saya tulis ya. Contohnya ketika saya membahas yang macam-macam sensasi aja, meskipun sudah ditulis, nah itu banyak yang lupa, banyak yang tidak disebutkan oleh saya di dalam video itu. Karena ketika ketika kita sudah sembuh ya, lupa dengan macam-macam sensasi, yang 1001 macam sensasi itu lupa, karena kita sudah merasakan sehat, sudah kembali normal gitu ya. Paling yang diingat itu sensasi yang lama, yang dirasakan lama di tubuh itu ya, kayak kelingan gitu ya, kayak badan berasa nggak karuan, nah kayak gitu, kayak dada cenut-cenut misalkan kanan dan kiri sampai tembus ke belakang. Nah, itu kan yang kayak gitu.
Padahal sensasi-sensasi yang apa istilahnya dari kayak ujung kaki sampai ujung rambut itu dirasakan semua. Saya juga merasakan sampai pernah tangan itu kebas, kemudian juga kaki, jempol kaki itu berasa apa ya, berasa kayak mati rasa, tapi jempolnya aja itu pernah merasakan kayak gitu ya. Nah, jadi kalau di sensasi itu, di macam-macam sensasi juga tidak disebutkan semua, padahal itu sudah saya tulis. Tapi tetap karena kalau kitanya sudah sehat, sudah sembuh, nah itu jadi lupa ya, tidak keinget semua. Cuma ketika ada yang nanya, nah baru saya oh iya ingat, saya juga pernah gitu, kayak gitu. Dan juga tadi ya ngebahas ketika saya mohon maaf ya, bukan saya mau sok-sokan bikin video atau apa, niat saya hanya ingin membantu teman-teman yang kena gangguan anxiety dan psikosomatis ya, sama seperti saya. Jangan sampai seperti saya dulu lama mau sembuh itu karena kebingungan ini kenapa ya, terus juga susah mau sharing itu sama siapa gitu ya. Nah makanya saya membuka sharing juga, silahkan dengan gratis ya, silahkan cek ke nomor saya, kemudian juga bisa cek juga di YouTube di kolom komentar. Nah jadi maksudnya saya istilahnya nyontek, memang iya saya lihat di buku catatan, karena memang saya punya catatan juga ketika saya mengalami anxiety psikosomatis yang cukup lama ya. Nah saya punya mentor ya yang mengatakan yang mengajarkan kalau kita mau sembuh, katanya ketika ada sensasi di tubuh, muncul sensasi di tubuh, coba ditulis. Jadi seolah-olah kita itu mengeluarkan sensasi itu gitu ya. Jadi sensasi di tubuh ketika kita lagi keliengan, misalkan saya di tempat kerja keliengan, ini buku selalu dibawa-bawa, ditulis saya keliengan, saya berasa nggak nyaman, saya panik misalkan itu. Terus juga ditulis di bawahnya solusinya bagaimana saya berusaha tenang, kemudian saya berusaha gembira, dan juga saya meyakini bahwa diri saya ini sehat, bahwa saya itu sembuh. Nah itu jadi saya tulis ya di buku saya. Nah ini ada buku-bukunya ya, ini saksi bisu saya selama saya menderita GERD, anxiety dan psikosomatis. Nah ini buku-bukunya teman-teman ya. Nah ini banyak buku-buku yang saya pakai atau yang saya pakai curhat gitu ya ketika saya merasakan banyak sensasi. Nah ini contohnya, saya menulis list syukur di sini ya. Ini buku menemani saya ketika saya sebelum tidur dan bangun tidur. Nah ini tuh sampai udah copot gini tapi nggak saya buang. Ini saya simpan saja. Nah ini saya tulis apa saja yang saya rasakan di sini, saya maunya bagaimana. Nah ditulis ini, ketika bangun tidur saya sebutin lagi, saya bersyukur alhamdulillah masih bisa bangun pagi dengan segar, dengan semangat ya. Alhamdulillah hari-hari saya itu penuh semangat. Dan juga ini sama ya, udah habis saya pindah ke buku-buku yang kecil kayak gini. Tulisan-tulisan saya ketika saya masih merasakan banyak apa istilahnya sensasi di tubuh saya, ikhtiar saya untuk mencapai kesembuhan. Nah itu ya teman-teman. Jadi mohon maaf juga ketika saya lagi bikin video kadang buka-buka buku lihat oh iya saya pernah ini, jadi dibahas. Soalnya kalau nggak ditulis dulu saya suka lupa gitu ya. Nah itu jadi saya ketika bikin video ya nyontek ke tulisan saya sendiri yang memang sudah saya rencanain untuk dibuat videonya gitu ya. Nah itu mohon maaf, bukan saya mau sok-sokan atau apa, tapi saya hanya ingin sekedar berbagi pengalaman di sini ya. Nah itu untuk yang teman-teman yang merasa terbantu ya alhamdulillah. Saya ucapkan juga terima kasih. Kalau misalkan ada yang merasa terganggu ya silahkan di skip aja gitu ya. Nah gitu, jadi lanjut lagi ya ke topiknya. Nah saya ketika dulu ingin keluar rumah karena memang tuntutan kerja ya, tidak bisa terus-terusan rebahan di rumah meskipun saya punya zona nyaman di kamar tiduran tiap hari. Tapi tuntutan kerja ya saya mau tidak mau harus gitu ya, harus berangkat. Nah yang dikatakan senjata yang selalu saya bawa ketika saya kerja
Satu, saya selalu bawa minyak kayu putih. Kemudian kalau obat mah jelas ya, obat mah itu selalu ada obat mah. Kemudian juga apa yang paling aneh mungkin ya, teman-teman boleh tertawa atau gak lucu juga nggak apa-apa, itu cuma kelucuan saya aja. Saya selalu bawa gula merah meskipun cuma sedikit ya. Kalau misalkan ada teman yang nyaranin bawa permen aja gitu, tapi nggak ngaruh buat saya karena saya kan masih takut makan ini itu, takut. Jadi saya masih yakin ke gula merah yang aman. Bawa gula merah, bawa jahe ya, rempah-rempah. Nah itu karena kalau gula merah ketika saya ada rasa pusing, keleyengan, mata buram, nah itu saya ngemut gula merah, atau misalkan bawa air, masukin ke dalam air minum gitu ya. Nah itu. Terus jahe ketika saya panik, ketika saya muncul ketakutan saya itu kan suka tiba-tiba takut gitu ya, karena badan gak karuan gitu, takut ambruk atau apa. Nah saya suka langsung gigit jahe kan agak pedas ya di lidah itu. Nah itu yang menimbulkan saya kembali, istilahnya yang tadinya saya udah merasa nggak karuan, nah kembali lagi. Jadi seolah-olah kita yang tadinya tidak sadar jadi kembali sadar gitu ya, karena merasakan pedas di lidah gitu. Nah itu senjata yang selalu saya bawa. Dan selain itu juga, nah mungkin kalau untuk yang muslim ya, pasti diusahakan selain menggunakan tangan ya untuk mengingat Allah gitu ya. Nah saya selalu bawa yang kayak gini ya. Nah ini saya sudah habis berapa ini karena cepat rusak gitu ya. Nah itu, jadi kalau istilahnya untuk yang selalu dibawa di tas saya, bahkan teman saya bilang kayak yang mau masak di dalam tas itu ada gula merahnya, ada jahenya katanya gitu. Bodoh amat dengan teman-teman yang komentar kayak gitu. Yang penting saya percaya diri dengan adanya itu di dalam tas saya. Tapi maaf ya, bukan saya istilahnya keluar dari jalur agama, bukan ini, tapi saya berhubungan dengan anxiety dan psikosomatis ya. Jadi istilahnya ada penenang di dalam hati itu kan. Kalau orang-orang yang ke psikiater mungkin ada obat penenang atau apa. Nah kalau saya bawa itu, jadi saya berani bepergian atau bisa misalkan di tempat kerja itu lama sampai sore itu karena misalkan di dalam hati merasa tenang, tenang saya bawa gula merah kok, kalau misalkan pusing tinggal ngemut gula merah misalkan kayak gitu. Kalau misalkan kayak bawa kayu putih itu kan perut suka begah, suka berasa tiba-tiba terasa kembung gitu. Nah dibalur pakai kayu putih, minyak kayu putih ya. Nah itu mungkin teman-teman istilahnya barang-barang yang selalu saya bawa ketika saya dulu masih merasakan anxiety dan psikosomatis ya. Jadi seolah-olah yang kena anxiety dan psikosomatis itu kan hilang kepercayaan diri ya, karena banyak sensasi di tubuh, takut jatuh, takut pusing, takut apa. Nah ketika saya bawa barang-barang yang tadi saya sebutkan, nah itu seolah-olah menjadi berani. Saya berani karena yakin saya nggak bakalan apa-apa, karena ketika saya misalkan mau pusing udah ada gula merah misalkan. Nah itu ya teman-teman, mungkin itu bisa juga misalkan dijadikan ide untuk teman-teman misalkan yang biasa di rumah merasa nyaman, karena di rumah kan ketika ada sensasi kumat misalkan ya, muncul kan banyak obat atau ada herbal ataupun yang lainnya ada di rumah. Nah jadi alangkah baiknya kalau kita mau keluar rumah ya silahkan dibawa aja, meskipun kadang bawaan kita terkesan banyak ya, bawa perbekalan atau bawa apa, nggak apa-apa. Yang penting kita latihan agar cita-cita atau keinginan kita supaya kembali normal, bisa sembuh seperti semula itu bisa tercapai ya, bisa secepatnya didapatkan. Nah itu prosesnya memang tahapannya juga cukup lama gitu ya. Nah itu dibutuhkan kesabaran ya, seperti itu. Nah itu mungkin teman-teman di video kali ini saya hanya ingin berbagi mengenai barang-barang yang selalu saya bawa ketika saya ingin keluar rumah, yang membuat saya istilahnya kuat, yang membuat saya yakin bahwa saya tidak istilahnya bisa melewati sensasi dengan barang yang saya bawa itu. Nah
Nah, itu terima kasih ya teman-teman. Semoga teman-teman semakin sehat, semakin baik, secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jangan lupa tetap berikhtiar apapun ikhtiarnya. Nah, mudah-mudahan secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.